Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada baginda termasuklah kita ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini, saya yang bernama Muhammad Akil Khairi akan menyelesaikan tugas manajemen konflik yang diampu oleh Ibu Siti Rokhayyah MPD. Untuk yang pertama itu, apa sih yang mau saya bahas pada video kali ini? Di video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis konflik dan metode penyelesaian konflik. Yang pertama, apa itu konflik? Konflik adalah perselisihan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan, nilai, serta tujuan yang saling berbeda. Maka dengan perbedaan-perbedaan tersebut timbullah yang namanya konflik. Adapun pembahasan yang selanjutnya yaitu pembahasan inti tentang jenis-jenis konflik. Ada banyak jenis konflik. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu konflik internal. Konflik interpersonal ini adalah konflik yang pertama kita bahas, yaitu konflik antara nilai, keinginan, dan keyakinan dalam dirinya. Yang kedua dalam konflik internal yaitu ada konflik psikologis, yaitu antara pikiran, perasaan, dan perilaku dalam dirinya itu terjadi konflik. Adapun pembahasan dalam jenis konflik lainnya yaitu konflik eksternal. Yang pertama akan saya bahas yaitu konflik antar personal atau biasa kita bilang antar individu. Yaitu konflik yang terjadi antara perselisihan dua orang atau lebih. Itu yang dimaksud dengan konflik antar personal. Yang kedua ada konflik kelompok, yaitu konflik antara kelompok atau tim. Yang ketiga ada konflik organisasi, yaitu antara konfliknya itu terjadi departemennya atau divisinya atau seksi-seksi dalam organisasi itu terjadi konflik. Yang keempat ada konflik sosial. Konflik sosial ini sering terjadi antara masyarakat ataupun komunitas-komunitas yang ada dalam masyarakat tersebut. Adapun konflik yang kelima yaitu konflik politik. Konflik politik ini terjadi itu apabila pemerintah atau partai yang menduduki jabatan-jabatan pasti akan terjadi konflik yang dibilang konflik politik. Adapun pembahasan yang selanjutnya yaitu metode penyelesaian konflik. Ada metode penyelesaian konflik langsung dan ada metode penyelesaian konflik secara tidak langsung. Yang pertama, penyelesaian konflik secara langsung. Yang pertama itu ada komunikasi terbuka, yakni dengan cara berdiskusi secara terbuka, secara jujur untuk saling memahami perspektifnya masing-masing sehingga penyelesaian konflik dapat terjadi. Adapun yang kedua yaitu negosiasi. Dalam menyelesaikan konflik ada cara negosiasi, yakni mencari kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak agar penyelesaian konflik dapat terjadi. Adapun pembahasan materi yang ketiganya yaitu dengan cara mediasi. Apa itu mediasi? Mediasi yaitu menggunakan pihak ketiga yang secara netral untuk memfasilitasi diskusi sehingga penyelesaian konflik dapat terjadi. Yang keempat yaitu arbitrase. Arbitrase yaitu menggunakan pihak ketiga untuk membuat keputusan. Pihak ketiga yang kita undang secara netral tadi, secara arbitrase dapat memutuskan mana konflik-konflik yang terjadi ini secara baik sehingga terselesainya lah
konflik tersebut. Yang kedua yaitu metode penyelesaian konflik secara tidak langsung. Adapun yang pertama itu yaitu menghindari konflik. Menghindari konflik adalah metode penyelesaian konflik secara tidak langsung, yang mana harus menghindari situasi yang memicu konflik. Yang kedua ada mengakomodasi, menerima keinginan pihak lain untuk menghindari konflik. Yang ketiga ada mengompromi, yaitu mencari kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Yang keempat ada menggunakan kekuatan, menggunakan kekuasaan atau otoritas untuk menyelesaikan konflik. Jadi teman-teman sekalian, konflik itu tidak perlu dicari. Konflik itu tidak perlu harus kalian cari sampai selesai. Jadi apabila terjadi konflik, banyak cara yang harus kalian selesaikan dengan cara baik. Tidak perlu dengan cara kekerasan, tidak perlu dengan cara cacian dan makian. Itu semua dapat terselesaikan dengan baik apabila sama-sama kita gunakan jalur yang baik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai jenis-jenis konflik dan metode penyelesaian konflik di mata kuliah manajemen konflik. Cukup dan sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, apabila video ini kurang memuaskan, saya secara pribadi memohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.